Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sempat hadir dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama, memujilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul YouTuber. YouTuber adalah istilah atau julukan untuk para pengguna atau pemilik akun YouTube yang memiliki penghasilan hingga ratusan juta per bulannya hanya dengan mengunggah video di YouTube. YouTuber ini pun sekarang menjadi salah satu profesi yang sedang tren, baik itu di kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Dikarenakan kondisi sekarang yang menyebabkan para pekerja seperti guru, gamers, dan masih banyak sederet pekerja profesi lainnya yang harus menjadi YouTuber. Dan juga dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun, yang menyebabkan banyak orang yang harus banting setir demi memenuhi kebutuhan keluarga maupun kebutuhan pribadi. Banyak orang yang tidak berkuliah, bahkan tidak bersekolah sekalipun, dapat menghasilkan uang hanya dengan mengunggah video di YouTube. Itulah alasan mengapa banyak orang yang memilih untuk menjadi YouTuber. Adapun orang yang pertama kali mengunggah video di YouTube atau dikenal sebagai YouTuber pertama di dunia, yakni Jod Karim, yang mengunggah video pada tanggal 23 April 2005 yang berjudul Meet at the Zoo. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh We Are Social, mengatakan bahwasanya penduduk Indonesia yang aktif menggunakan media sosial berjumlah 170 juta pengguna, yang dimana YouTube merupakan sosial media atau media sosial yang paling sering digunakan. Dari hal tersebut kita dapat melihat bahwasanya YouTube memiliki potensi pasar yang besar untuk menghasilkan uang. Hadirin sekalian, para YouTuber telah menjadi sumber informasi dan juga hiburan di kalangan masyarakat. Dan tentu saja mereka telah memberikan banyak pengaruh, baik itu di kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian beberapa penelitian. YouTuber yang berpengaruh sering dideskripsikan sebagai mikro selebritas, karena YouTube secara luas dipahami sebagai platform video media sosial dari atas ke bawah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh University of Southern California, di kalangan anak-anak berusia 13 sampai 18 tahun di Amerika Serikat, tentang apakah 10 selebritas YouTube atau 10 selebritas tradisional lebih berpengaruh. Tokoh YouTube mengambil 5 tempat teratas dengan Smosh sebagai peringkat pertama yang paling berpengaruh. Kemudian ketika diulangi pada tahun 2015, 6 YouTuber menempati peringkat pertama dengan KSI sebagai selebritas yang paling berpengaruh. Tentu saja pengaruh yang diberikan oleh para YouTuber bukan saja pengaruh positif. Tentu saja ada saja oknum-oknum yang memberikan pengaruh atau dampak negatif melalui video yang mereka unggah. Misalnya YouTuber yang membuat konten yang mengandung unsur kekerasan, unsur pornografi, dan masih banyak konten-konten negatif lainnya, yang tentu saja hal tersebut dapat membawa dampak buruk bagi orang yang menontonnya, dapat membawa dampak
dapat membawa dampak negatif bagi orang itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Namun, melihat dari sisi lain, YouTuber juga memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Terlebih, YouTuber yang membuat konten seperti konten edukatif, motivasi, dan ceramah Islami. Dan masih banyak sederet konten-konten positif lainnya yang tentu saja hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain, yang dapat memberikan dampak positif bagi orang lain. Misal, konten edukatif. YouTuber yang membuat konten edukatif yang dapat memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin belajar melalui video di YouTube, yang tentu saja juga dapat memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin belajar namun tidak dapat membayar sekolah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam hadisnya yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar melihat pengaruh-pengaruh yang telah diberikan oleh para YouTuber? Tentu saja hal yang pertama yang dapat kita lakukan yakni kita harus bisa mengontrol penggunaan gadget kita. Dengan mengontrol penggunaan gadget kita dapat terhindar, kita dapat meminimalisir menonton hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Kemudian hal yang dapat kita lakukan yakni dengan pintar dalam memilih konten yang ingin kita tonton. Dan juga apabila kita ingin menjadi seorang YouTuber, jadilah YouTuber yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jadilah YouTuber yang dapat memilih antara yang mana yang pantas untuk kita unggah dan yang mana yang tidak pantas untuk kita unggah. Oleh karena itu, di sini saya mengajak teman-teman sekalian, marilah kita bijak dalam memilih konten yang kita tonton. Jangan sampai konten yang kita tonton tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi kita, dapat memberikan dampak negatif bagi kita maupun orang lain di sekitar kita. Dan juga saya mengajak teman-teman yang ingin menjadi seorang YouTuber, jadilah seorang YouTuber yang dapat memilih, yang dapat memisahkan, yang dapat membedakan yang mana yang pantas untuk diunggah dan yang mana yang tidak seharusnya untuk diunggah, dan dapat menjadi YouTuber yang dapat memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Sekali lagi saya tegaskan, jadilah YouTuber yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi jadikanlah YouTube sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Jadikanlah YouTube sebagai sarana untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan jadilah YouTuber yang dapat memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.